Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam mimbar gemar GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Cabang Anugerah Kemendung. Pada hari ini Rabu 6 September 2023, kita akan bersama-sama menyimak dari jadwal pembacaan rutin kita yang terambil dari kitab Keluaran. Hari ini jadwalnya adalah kitab Keluaran pasal yang ke-22 sampai yang ke-23. Saya tidak akan membaca keseluruhannya, tetapi kita boleh melihat pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai yang terakhir, kemudian dilanjutkan pasal 23 ayat pertama yang sampai ke-19. Di situ berisi tentang peraturan-peraturan yang Tuhan buat untuk bangsa Israel. Kita akan sama-sama menyimak berkat Tuhan pagi hari ini yang terambil dari Keluaran pasal 23 ayat yang ke-20 sampai yang ke-33. Mari kita sama-sama menyimak Alkitab kita masing-masing. Judul perikopnya adalah janji dan teguran kepada Israel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, janji Allah kepada bangsa Israel itu sangat luar biasa, sangat dahsyat. Karena Tuhan berjanji di ayat yang ke-20 bahwa Dia akan mengutus malaikatnya untuk mendampingi bangsa Israel. Malaikat Allah ini bertujuan untuk merealisasikan semua janji Allah kepada bangsa Israel saat itu, khususnya adalah tentang tanah perjanjian, yaitu negeri Kanaan. Di ayat yang ke-20 saya akan bacakan, "Aku akan mengutus malaikatku mendahului kamu untuk melindungi kamu dalam perjalanan dan membawa kamu ke tempat yang kusediakan." Jadi di sini janji Allah berkata bahwa Dia akan berjalan di depan bangsa Israel. Allah akan berjalan di depan bangsa Israel dan akan membawa bangsa Israel ke tempat yang sudah dijanjikan. Dengan perlindungannya yang luar biasa, dikatakan di sini bahwa untuk melindungi kamu dalam perjalanan dan sampai ke tempat yang sudah Tuhan janjikan. Jadi janji Allah kepada bangsa Israel, selain Allah berjalan di depan, Allah juga memberikan perlindungan yang luar biasa sampai ke tempat perjanjian yang sudah Allah tetapkan, yaitu tanah Kanaan. Dan janji Allah yang lainnya, Allah juga berjanji untuk memberikan makanan, minuman, kesehatan, dan kemenangan. Dalam ayat yang ke-23, 25, 26 dan 27, saya akan membacakan bagian-bagian yang merupakan janji Allah kepada bangsa Israel selain Allah berjalan di depan dan memberikan perlindungan. Ayat yang ke-23, "Malaikatku akan mendahului kamu dan membawa kamu ke negeri bangsa Amori, Het, Feris, Kanaan, Hewi, dan Yebus, dan mereka akan kubinasakan." Ayat 25 bagian B, "Kamu akan diberkati dengan makanan dan minuman." Jadi Tuhan menyediakan segala yang bangsa Israel butuhkan. "Dan segala penyakit akan kujauhkan daripadamu." Jadi bangsa Israel mempunyai janji Allah, yaitu kesehatan. Allah akan menjauhkan segala penyakit dari bangsa Israel. 26 bagian B, "Kamu akan kuberi umur yang panjang." Bangsa Israel akan menikmati janji Tuhan, yaitu panjang umur. Dan ayat yang ke-27 bagian yang terakhir, "Semua musuhmu akan berbalik dan lari." Dengan kata lain, Allah memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Bukankah janji Allah ini luar biasa bagi bangsa Israel? Dan bangsa Israel sudah melihat berbagai mujizat yang Allah buat.
sehingga mereka seharusnya tidak perlu ragu lagi dan yakin melakukan perintah-perintah Allah, peraturan-peraturan yang dengan sudah Allah berikan kepada bangsa Israel. Seharusnya mereka taat dan setia. Dan respon Allah yang dituntut sesuai dengan bacaan kita, respon Allah supaya bangsa Israel dapat menikmati janji-janji Tuhan, yaitu kesediaan bangsa Israel untuk mendengar dan kesediaan mereka untuk taat, kesediaan bangsa Israel untuk tetap setia kepada Allah dan tidak mengikat perjanjian dengan penduduk tanah Kanaan yang tidak mengenal Tuhan. Kita akan simak sama-sama ayat yang ke 21. Ayat yang ke-21 dikatakan, perhatikanlah dan taatilah. Perhatikan dan taat. Allah menuntut bangsa Israel untuk memperhatikan firman Tuhan yang sudah disampaikan, memperhatikan peraturan-peraturan yang sudah disampaikan dan taat. Tidak hanya sekedar mendengar, tetapi mereka dituntut untuk taat melakukannya. Dan ayat yang ke-24 dikatakan, jangan menyembah patung-patung perlindungan bangsa Israel dan jangan meniru cara mereka beribadah. Jadi biarlah kita, terutama saat itu bangsa Israel, mereka tidak mengikuti cara hidup penduduk setempat yang tidak mengenal Allah. Allah menuntut kita untuk tetap setia hanya kepada Allah saja, Allah Yahweh. Bapak Ibu Saudara, bukankah firman ini tidak hanya berlaku bagi bangsa Israel? Dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-29 menyatakan bahwa setiap kita anak-anak Tuhan adalah pewaris janji Allah. Galatia pasal 3 ayat yang ke-29 berkata, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saya ulangi lagi, dan jika kamu adalah milik Kristus, saat kita mengaku percaya kepada Yesus Kristus dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat, Allah kita menempatkan Tuhan Yesus sebagai Raja di dalam kehidupan kita, maka kita adalah milik Kristus. Dan karena kita milik Kristus, janji Tuhan berkata, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Bapak Ibu Saudara, janji Allah begitu banyak di dalam Alkitab, sudah begitu terperinci. Tetapi sama dengan bangsa Israel, kalau kita mau menerima janji Allah, maka kita harus merespon dengan benar. Yang pertama, saya ingatkan lagi bahwa kita harus mendengarkan firman Tuhan, memperhatikan firman Tuhan, taat, setia, dan tidak mengikuti kehidupan orang dunia yang tidak mengenal Allah. Jadi saat kita mau memperhatikan firman Tuhan, saat kita mau taat, saat kita mau setia, dan saat kita hidup kudus, tidak mengikuti kehidupan orang-orang yang di luar Tuhan, maka kita pasti akan menikmati janji-janji Tuhan. Bapak Ibu, apakah tuntutan Allah ini berat? Tidak. Ayat yang terakhir, supaya kita boleh semakin kuat mengiring Tuhan. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga berkata, 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan, sebab mengasihi Allah berarti taat kepada perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya tidaklah berat untuk kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, mengasihi Allah berarti taat kepada perintah-perintahnya. Dan garis bawah ini,
dan perintah-perintahnya tidaklah berat bagi kita. Bapak Ibu Saudara, mari melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, mari kita boleh memperhatikan firman Tuhan yang telah kita dengar dan kita taat melakukannya dan terus setia sampai Tuhan memanggil kita atau sampai Tuhan datang. Kita tetap setia dan kita berusaha untuk hidup kudus, tidak mengikuti cara hidup orang dunia, maka kita akan menikmati janji-janji Allah di dalam kehidupan kita dan juga kehidupan anak cucu kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Allah terus berjalan di depan kami untuk memelihara kami, untuk memberikan kecukupan kepada kami dan memberikan kemenangan kepada kami. Setiap pergumulan yang kami hadapi, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, supaya kami boleh memperoleh kemenangan. Kami boleh menang atas pergumulan kami, asal kami memperhatikan firman-Mu, asal kami taat, asal kami setia dan berusaha untuk hidup kudus. Mampukan kami ya Roh Kudus, mampukan setiap sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Mari di dalam kehidupan kita sehari-hari selalu perhatikan firman Tuhan, selalu taat, tetap setia, dan berusaha untuk hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah kita boleh menikmati janji-janji Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Janji Tuhan pasti tergenapi dalam kehidupan kita. Tetap semangat bergema. Tuhan Yesus memberkati.